Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk kesempatan yang kedua ini, Ibu akan melanjutkan dari pemenuhan kebutuhan gizi daur kehidupan yang pertama kemarin. Ya, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan topiknya kelanjutan yang kemarin ya, yaitu terkait ini pemenuhan kebutuhan pada sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan dulu terkait dengan kebutuhan zat gizi anak sekolah. Kebutuhan zat gizi pada anak sekolah itu merupakan kebutuhan yang digunakan untuk perkembangan pada anak sekolah, ya, untuk kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Kemudian anak sekolah sendiri ini terdiri dari dua kategori usia, yaitu di 6 sampai dengan 9 tahun dan 10 sampai dengan 12 tahun. Mengapa pada anak sekolah itu memerlukan zat gizi? Kenapa kok di anak sekolah itu memerlukan zat gizi? Yang pertama, karena anak sekolah ini masih dalam masa puncak pertumbuhan, ya, dan anak sekolah ini kegiatannya aktif, ada perubahan sikap terhadap makanan, dan dia tidak begitu suka gitu ya untuk makan makanan yang bergizi. Kenapa kok tidak begitu suka? Karena mungkin dalam proses penyajiannya, kemudian dalam proses kemasannya gitu ya, sehingga karena rasa penasarannya yang tinggi dan rasa aktifnya tadi menjadikan si anak itu tadi tidak begitu menyukai makanan bergizi. Kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi teman dan sebayanya. Itu dan ternyata untuk anak sekolah itu sebenarnya juga masuk ke dalam perkembangan gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa anak sekolah itu sedang berkembang. Maksudnya berkembang di sini adalah bertambahnya kemampuan dalam fungsi maupun struktur yang ada di dalam tubuhnya untuk pola yang teratur gitu ya. Jadi menjadikan hal itu menjadi teratur sebagai proses pematangan pada dirinya. Nah, apa saja tumbuh kembang yang dicapai si anak itu tadi? Yang pertama, perkembangannya itu digunakan untuk mempelajari keterampilan fisik, ya, seperti ada permainan gitu ya. Kemudian dia juga akan membangun sikap, ya. Untuk apa? Untuk bisa mengenali dirinya sendiri serta orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, perkembangan si anak sekolah ini juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan teman yang seusianya. Ada juga perkembangan di sini juga berkaitan dengan peran sosial. Ya, peran sosial itu bermain perannya. Kalau anaknya laki-laki, dia harus seperti apa terhadap sesama laki-laki, dan kalau itu ada perempuan ya harus seperti apa dengan perempuan begitu. Kemudian yang selanjutnya itu mengembangkan keterampilan dasar. Jadi di anak sekolah itu dia akan mengembangkan caranya dia membaca, menulis, berhitung gitu ya, secara sifat matematisnya gitu, ilmu pengetahuannya. Kemudian dia juga mengembangkan beberapa pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Artinya ini istilah-istilah yang dimiliki
atau dikembangkan oleh si anak untuk mengerti apa istilah-istilah yang sering dia temui. Kemudian untuk mengembangkan pengertian moral, etika, kemudian hati nuraninya serta kegiatan nilai. Selain itu juga untuk bisa mengenal kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelompok. Jadi tidak hanya kegiatan individu begitu ya, tapi kegiatan kelompok dia juga akan mengetahui. Yang terakhir untuk mencapai kebebasan. Nah, terus bagaimana pertumbuhan yang diharapkan itu? Ya, pertumbuhan yang diharapkan itu sebenarnya harus mencakup pertumbuhan linear dan pertumbuhan massa jaringan. Ya, pertumbuhan massa jaringan itu ya ada otot dan lain sebagainya gitu ya. Itu kemudian pertumbuhan linearnya adalah pertumbuhan menuju ke atas atau tinggi badan. Jadi pertumbuhan itu yang diharapkan adalah anak itu setidaknya tumbuh dan berkembangnya itu tadi sesuai dengan standar ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelaminnya. Artinya di sini berat badan anak itu tidak terlalu berlebih maupun tidak terlalu kurang, atau kita bisa melihatnya melalui IMT gitu ya. Jadi IMT ini nanti akan melihat apakah berat badan seseorang anak itu tadi sesuai dengan usianya dan sesuai dengan jenis kelaminnya atau tidak. Nah, hanya yang perlu kita perhatikan bahwa laju pertumbuhan pada si anak ini satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke, kenapa kok berbeda? Ya, perbedaan itu karena adanya perbedaan kebutuhan energi. Ya, sehingga laju pertumbuhan massa otot dan dipengaruhi oleh aktivitas fisiknya juga akan berbeda. Jadi dia juga butuh ya dari dua jenis pertumbuhan massa otot dengan laju pertumbuhannya tadi, dia juga ada aktivitasnya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini setidaknya pertumbuhan itu bisa kita pantau dari tinggi badan dan pertumbuhan dari berat badan. Ini sudah ada, jadi untuk anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah berarti di sekitar 7 sampai dengan 10 tahun ini tadi menggunakan yang pertumbuhannya 0,4 sampai dengan 0,6 cm per hari. Kemudian untuk berat badannya itu paling tidak sekitar 5 sampai dengan 12 gram gitu ya. Untuk apa kebutuhan energi si anak sekolah itu tadi harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama itu karena dia akan kaitannya dengan berat badan. Kalau dia yang gemuk berarti dia harus bisa digunakan untuk menurunkan. Sedangkan kalau dia yang kecil, kurus gitu ya, dia harus bisa menaikkan. Sedangkan untuk yang normal itu dia bisa mempertahankan, memelihara dan menjaga bagaimana berat badan yang ada saat itu. Serta dia akan mencapai pertumbuhan maksimal. Jadi perlu untuk energi mencapai pertumbuhan yang dia agar menyesuaikan dengan pertumbuhan di usianya. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya untuk menentukan status gizi anak. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak gizi ya. Jadi di sini Ibu sampaikan sebagai tambahan informasi bahwa untuk menentukan status gizi anak itu bisa menggunakan WHO Anthropos. Ya, di WHO Anthropos ini ada anthropometric calculator. Jadi di sini mahasiswa itu tinggal menuliskan dia kapan mengecek itu tadi, kemudian jenis kelaminnya, berat badannya gitu ya, kemudian lahirnya kapan gitu, sehingga nanti akan muncul di sini ada kendala atau ada keluhan atau tidak, apakah ada odem dan lain sebagainya ya, sehingga nanti kita bisa melihat formulanya di sini. Apakah status gizinya itu dia normal atau tidak. Nah, selain menggunakan WHO Anthro itu tadi, mahasiswa juga bisa menggunakan Z-score untuk mengetahui status gizi berdasarkan berat badan per usia. Ini kita tinggal melihat di sini ya. Berat badannya berapa kilo dilihat dari usianya dia di sini. Begitu.
Misalnya anak usia 5 tahun gitu ya. 5 tahun itu mana? 1 2 3 4 5. Oke. Di sini itu dia beratnya berapa sih? Oh, harusnya ada di sekitar di sini. Gitu ya. Kayak 20 kilo, ternyata kok dia nggak nyampe gitu. Ya, ini kan warna hijau ya. Berarti ada di sekitaran merah dengan merah yang di sini. Tuh, berat badan per usia. Kemudian di sini juga status gizi dengan Z-score untuk menentukan status gizi berdasarkan tinggi badan per usianya. Jadi apakah dilihat anak ini tingginya sesuai dengan usianya saat ini. Gitu. Kalau dia usianya saat ini harusnya tingginya 90 cm, tapi kok dia kurang dari 90 cm, tinggal dilihat apakah dia ada di antara dua garis merah ini gitu ya. Kalau masih di antara dua garis merah, insya Allah dia masih aman gitu ya, dengan tinggi status gizinya baik. Tapi kalau sudah ada di zona bawah merah ini, nah ini harus diperhatikan kalau dia memang tingginya kurang dari usianya, apalagi yang di bawahnya yang hitam ini. Kemudian di sini juga grafik terkait dengan IMT terhadap umur. Ini indeks massa tubuhnya ya, indeks massa tubuh seseorang untuk mencapai usia yang sesuai. Jadi tadi ada BB per U, ada TB per U, ada IMT per umur. Ini untuk melihat status gizi si anak sekolah. Nah, bagaimana ketika kita diminta untuk menghitung kebutuhan energi? Nah, rumus ini biasanya akan kita gunakan, dan ini biasanya dipakai oleh anak-anak gizi gitu ya, untuk menentukan kebutuhan kalori yang akan dia berikan kepada kliennya gitu ya, khususnya untuk anak-anak sekolah. Ini sama, jadi untuk anak-anak laki-laki, perempuan gitu ya, di usia 3 sampai dengan 9 tahun ya. Oke. Tinggal nanti seperti kemarin ya, U sudah ada keterangan, PA itu aktivitas fisik, kemudian BB, TB gitu ya. Perempuan juga sama. Nah, nanti tinggal yang kita lihat adalah TEE ditambah 0,1 TEE-nya. Jadi kalau untuk anak-anak itu kita akan melihat juga kecukupan energi dari TEE ya, dari rumus ini tadi ditambahkan 0,1 TEE. Begitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kalori tersebut masih sama dengan beberapa yang sudah kita pelajari kemarin. Tetap kita ada kebutuhan terkait dengan protein, kemudian ada lemak, dan ada juga karbohidrat. Bagaimana untuk protein? Untuk protein menurut IOM 2005, asupan protein itu harus memenuhi sekitar 10 sampai dengan 20% dari asupan energi setiap harinya. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan protein anak, ini dari terapi diet dan rumah sakit ya, itu ini sekian kilogram per kilogram sekian gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau kita AKP-nya misalnya umur 10 tahun gitu ya, sekitar 1,3 sampai 2. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kecukupannya, ya tinggal AKP-nya ini berapa di sini ya, di rentan yang mana, kemudian dikalikan berat badannya yang saat ini, kemudian dia ada faktor resiko koreksinya untuk mutu proteinnya. Jadi faktor koreksi itu sesuai dengan ini. Kalau dia anak-anak itu cukup dikalikan 1,5. Kalau nanti dia dewasa, kecukupan proteinnya tinggal dikalikan 1,3. Itu untuk protein. Nah, bagaimana dengan lemak gitu ya? Lemak juga sama. Jadi lemak di sini untuk anak-anak lebih banyak dibutuhkan. Kenapa? Karena lemak inilah yang nanti akan digunakan untuk proses pertumbuhan ya, untuk proses perkembangannya. Nah, di sini ada anjuran beberapa kecukupan yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan kecukupan asam lemak esensial ya. Asam lemak esensial itu yang seperti apa? Kalau kita lihat kita dari omega 3 gitu ya. Di sini ada N3 dan N6 berdasarkan porsi energi. Oke. Kemudian diet pada lemak itu sebenarnya untuk apa sih, atau kebutuhan kecukupan lemak itu untuk apa? Jadi tadi kan sudah tahu ya, lemaknya itu
jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan protein dibandingkan dengan protein begitu ya. Sehingga di sini lemak itu digunakan untuk perkembangan otak, kemudian untuk menyusun sistem syaraf yaitu sebesar 60% serta memberikan rasa kenyang. Jadi anak kalau sudah cukup makan lemaknya, kandungan makanan yang mengandung lemaknya dari lemak yang sehat itu tadi, dia akan tidak mudah jajan gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan karbohidrat? Kebutuhan karbohidrat di sini ini ada rumus kecukupannya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada anak-anak di usia 4, 6 tahun, 7 dan 9 tahun. Kemudian ada laki-laki di usia ini gitu ya. Nah, ini kan ada kebutuhan kalorinya. Kalau yang di sini kita kebutuhan kalori. Kemudian kita bisa lihat kebutuhan karbohidratnya. Ya. Karbohidrat itu setidaknya ya ada di sekitar ini. Tuh. Oke. Selain 3 poin besar atau zat makro tersebut, ada juga zat mikro yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah vitamin D, zat besi, dan beberapa suplementasi vitamin. Ya, vitamin D itu bisa anak-anak peroleh itu melalui minyak ikan, kemudian atau makanan-makanan yang difortifikasi. Difortifikasi itu ditambah ya, ditambah dengan vitamin D, ada susu, kemudian yogurt, jus gitu ya. Di sini fungsinya adalah untuk apa ya? Kulit, ya, kesehatan kulit si anak. Ya, hubungannya vitamin D itu untuk kesehatan kulit. Jadi untuk menangkal sinar ultraviolet yang cenderung dia merusak kulit. Kemudian yang kedua adalah suplementasi zat besi. Suplementasi zat besi ini dibutuhkan ya asupannya sesuai dengan usia dan simpanan dari zat besi. Jadi tadi ketika dia masih balita yang dapat dari ibunya gitu ya, cukup atau tidak kan itu tergantung dari simpanan itu. Sehingga kalau sekiranya di situ memang tidak cukup simpanannya, maka dia harus ada tambahan zat besi. Nah, ini karena periode perkembangan pada anak sekolah itu menyebabkan kebutuhan zat besinya meningkat, maka di sini juga perlu adanya suplementasi zat besi. Kemudian ada juga suplementasi dalam bentuk multivitamin yang lain. Kenapa kok juga dianjurkan? Karena bagi anak-anak yang tidak memenuhi kebutuhan makanan dari nutrisi yang seimbang dari makanan yang dia konsumsi, itu sangat beresiko pada masalah penyakit ataupun dia yang sedang mengalami masalah sakit atau dia yang sedang sakit gitu ya. Itu nanti sangat perlu untuk adanya suplementasi. Untuk meningkatkan asupan zat besi pada saat anak-anak itu mencukupi kebutuhannya, maka dia perlu yang pertama makan makanan yang mengandung zat besi. Apa saja sih? Ini dari hewani ya. Dari hewani itu bisa dari ikan, daging, unggas gitu. Sedangkan dari nabati itu bisa dari biji-bijian seperti beras, sereal gitu ya. Kemudian dia bisa juga konsumsinya dengan gandum atau oatmeal. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung vitamin C untuk membantu proses penyerapannya, serta ada teknik ya, teknik di sini ya. Ketika orang yang tidak begitu suka makanan daging atau kurang mampu untuk mengkonsumsi daging, maka daging ini bisa dihaluskan dengan dibuat dengan, mohon maaf ini contohnya pur ya, pur daging, saus, pasta gitu ya. Jadi bisa dimodifikasi biar daging ini, karena kan kalau daging masih agak sulit ya untuk mengunyah gitu ya kalau anak-anak. Itu bisa dimodifikasi cara pembuatannya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa zat besi ini harus tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung kalsium. Kenapa? Karena zat besi ini sangat berlawanan dengan kalsium. Artinya apa di sini? Zat besi itu saling bersaing gitu ya. Jadi pada saat mengabsorpsi
diabsorpsinya itu kalau kita bersamaan makan zat besi dengan makanan yang mengandung kalsium itu nanti akan gontok-gontokan gitu ya, nggak bisa mana yang mau diabsorpsi sehingga nanti tidak maksimal sih. Harapannya ketika konsumsi, maka kalau kita mau konsumsi zat besi ya konsumsi makanan yang mengandung zat besi dulu, baru kita kasih selang waktu untuk bisa konsumsi lagi yang makanan atau minuman yang mengandung kalsium. Prinsip pemberian makan untuk anak sekolah itu yang pertama, makanannya itu dibuat sendiri, itu lebih baik gitu ya, dibuat sendiri. Kemudian bervariasi rasa, warna, bentuk, dan pengolahannya, artinya ini modifikasi. Kemudian makan besar itu juga diberikan 3 kali sehari dengan snacknya 2 kali. Kemudian ada juga buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan itu diberikan sebagai pelengkap makanan, bisa saja masuk ke dalam snacknya gitu ya, biar anak-anak ada cemilan gitu, tetapi tetap memenuhi kaidah kesehatan. Kemudian aktivitas dan kebersihan lingkungan yang perlu diperhatikan. Artinya apa? Ini kegiatan tadi kan yang mempengaruhi kebutuhan energi tadi juga aktivitasnya. Kalau aktivitas anaknya itu memang aktif, ya tetap harus ada input yang bagus juga gitu ya, jangan sampai inputnya kurang, aktivitasnya tinggi, jadi anaknya jadi kurus gitu. Lingkungan juga harus bersih, jadi PHBS rumah tangga itu tetap harus dikenalkan untuk anak biar tidak ada bakteri atau kuman yang mudah masuk ke dalam tubuh. Ini contoh-contoh untuk menu anak sekolah ya. Jadi kalau buah-buahan modifikasinya mungkin mau ditusuk-tusuk kayak sate gitu ya. Kemudian ketika makan mungkin di sini bisa dengan salad gitu ya. Kemudian ada lauknya, steak misalnya kayak gitu. Terus nanti di sini ada nasi, nasinya mungkin bisa diganti dengan nasi gandum seperti itu kalau di sini. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk penjelasan gizi anak sekolah. Nanti kita lanjutkan untuk gizi yang selanjutnya.